Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita ucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat dan juga karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga. Bersama-sama mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong golongannya orang-orang yang ahli syukur dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Berikutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya hati yang galau bisa menjadi tenang, pikiran yang tadinya kacau bisa menjadi fokus kembali, dan ibadah kita bisa menjadi khusyuk kembali. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya fit dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa sahabat majelis channel YouTube Taman Surga yang bertanya kepada saya ataupun sekaligus memberikan statement kepada saya, atau bisa jadi ada juga yang memberikan informasi. Pak Nafis, saya sudah berdoa, saya sudah mengamalkan zikir-zikir yang ada di Taman Surga ini. Tetapi kenapa kok doa saya belum terkabul ya? Ada beberapa sahabat channel YouTube Taman Surga yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Yakni sudah berdoa, sudah bersolawat, sudah beristighfar, sudah ngaji, sudah berzikir, tetapi bahkan sedekah juga sudah dilakukan, tetapi doanya belum kunjung dikabulkan. Nah, video ini saya susun dengan niat lillahi ta'ala untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada saya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, sebelum kita membahas mengenai hal ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin senantiasa menyambung silaturahmi dengan kami atau mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini kan ada tulisan subscribe yang berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian kalau sudah, di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Tekan juga loncengnya. Kemudian tekan juga lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian maka Anda telah mengaktifkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update.
sehingga kami bisa segera bersilaturahmi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada video-video kami berikutnya. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Oleh karena itu, silahkan lakukan amalan yang sangat sederhana dengan cara memencet tombol subscribe dan menekan tombol lonceng, lalu memilih lonceng yang paling atas. Semoga bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Amin. Allahumma amin. Kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami senantiasa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan lancarkanlah semua urusan agenda dari orang yang telah mensubscribe dan juga akan mau subscribe. Ya Allah, mudah-mudahan semua jamaah channel YouTube Taman Surga yang sedang ada hajat, sedang berdoa kepada Engkau, mudah-mudahan Engkau ridhoi, Engkau kabulkan. Amin. Allahumma amin. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi secara singkat kata Allah ini berfirman, dongo, dongomu tak kabulke. Bahasa Indonesianya, berdoalah, nanti doamu akan saya kabulkan. Bahasa Indonesia demikian. Jadi kita harus punya keyakinan, kita harus punya keimanan bahwa doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di sini ya, tidak ada kata insya Allah, tetapi pasti dikabulkan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Nah, namun di dalam berdoa ada adab, ada tata cara yang harus kita penuhi. Jadi ada tata keramanya dalam berdoa. Bagaimana cara kita berdoa? Maka kita dengan berendah diri dan suara yang lembut. Kita ini merendah di hadapan Allah. Tidak boleh ada rasa sombong, tidak boleh ada rasa congkak, tidak boleh ada rasa ujub atau riya. Tetapi kita benar-benar merendah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Dan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus meyakini itu. Kalau sudah demikian, maka yang harus kita lakukan sekarang ketika kita berdoa harus yakin. Karena doa yang kita panjatkan pasti akan berhasil dan pasti akan dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, ini yang berfirman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kalau ada orang yang bertanya di mana Allah, maka ternyata Allah itu sangat dekat. Kemudian kalau ada orang yang berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Permasalahannya kenapa kok doa kita belum terkabul? Ibaratnya begini, Anda punya gelas, gelasnya itu ada tutupnya. Di atas cawannya gelas itu kasih tutup gelas. Kemudian Anda menuangkan air dari atasnya. Kira-kira airnya masuk tidak? Tidak akan masuk karena ada hijab, ada penutup yang menutupi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hijab ini? Hijab ini adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Az-Zahabi itu menulis sebuah kitab yang berisi 70 dosa-dosa besar umat manusia. Nah, dan salah satu
Yang di sini di dalam kitab ini disampaikan bahwa dosa terbesar yang pertama adalah dosa syirik. Jadi orang-orang musyrik itu nanti akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Apa efeknya? Maka yang namanya cawan tadi ketika mau diisi akan tertutup, sehingga apapun yang kita minta dari Allah, baik itu rezeki, baik itu doa, tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita karena kita memiliki dosa-dosa. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Hal ini tentu saja memberi kabar kepada kita, memberikan informasi bahwa dosa yang namanya syirik ini sangat luar biasa. Barang siapa yang menyekutukan Allah, lalu mati dalam keadaan musyrik, dapat dipastikan dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Sahabat channel YouTube Taman Surga, dulu yang namanya syirik itu adalah kalau zamannya Nabi yang menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza. Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah patung-patung atau berhala. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan sekarang? Sekarang ada orang yang sering berkata, ya Allah, saya menyembahmu. Pak Nabi, saya ini sudah berdoa kepada Allah, saya yakin kepada Allah. Tetapi ada syirik-syirik zaman modern, syirik-syirik zaman milenial. Apa itu? Syirik zaman modern itu satu, namanya adalah uang atau harta atau kekayaan. Kemudian syirik zaman modern itu adalah apa namanya? Jabatan atau kedudukan. Syirik yang ketiga adalah fasilitas duniawi. Jadi punya mobil, punya rumah yang bagus itu menjadikan kita menjadi syirik. Punya uang yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya teman konglomerat, punya teman pejabat, itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang syirik. Kenapa? Karena kita menjadi tidak bergantung 100% kepada Allah, tetapi kita lebih percaya, lebih mengimani kepada siapa? Harta kita, kekayaan kita, teman kita yang punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Apa contohnya? Ketika kita nggak punya uang, nggak punya rezeki, yang dicari bukan Allah, tetapi yang pertama dicari adalah orang teman kita yang punya banyak uang yang bisa mengutang kita. Ada orang yang senantiasa di dalam doanya bersungguh-sungguh kepada Allah, belum dikabulkan. Kenapa? Ternyata dia terlalu mengagung-agungkan gajinya, penghasilannya, bisnisnya, usahanya. Jadi berkata, saya bisa membeli mobil karena saya ini bekerja keras. Saya bisa bangun rumah seperti ini karena saya ini kerjanya totalitas. Tetapi lupa bahwa yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sakit, keluarga kita sedang sakit, anak kita sedang sakit, yang pertama dilakukan apa? Tidak mengingat Allah, tetapi langsung bawa ke dokter berobat. Padahal yang seharusnya dilakukan pertama apa? Yang pertama, ikhtiar batiniyah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menerima musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Sebelum kita berangkat ke dokter, kita berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, saya mohon kesembuhan. Lewat wasilah perantara. Yang pertama, sedekah jariah saya. Masukin sedekah. Berikan sedekah sebelum periksa. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah wasilah jalannya saya periksa sebagai ikhtiar ini sebagai jalan penyembuhan. Nah, ini adalah salah satu hal yang namanya dosa syirik yang bisa menyebabkan doa-doa kita ini menjadi sulit terkabul. Karena jangan-jangan dalam keseharian kita ini telah menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa duit dulu, apa-apa uang dulu. Kita menjadi lebih bangga punya teman yang punya harta yang banyak, punya koneksi yang punya kedudukan yang tinggi, tetapi kita lupa bahwa yang maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita peroleh di dunia ini bukan karena kita sibuk bekerja, bukan karena kita disiplin bekerja, tetapi karena Allah yang meridhoi kita untuk mendapatkan rezeki itu. Sehingga hati kita digerakkan oleh Allah untuk berdoa, dan visi kita digerakkan untuk berikhtiar secara duniawi dengan cara bekerja, berusaha, berdagang, dan sebagainya. Tetapi siapa yang menggerakkan semua itu? Ketika kita berdagang,
ada orang yang membeli. Apakah itu hasil dari kita berjualan? Bukan. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk datang kepada Anda, untuk memberi barang kepada Anda? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa. Jangan pernah melupakan itu. Oleh karena itu, mari sahabat channel YouTube Taman Surga, kita perbaharui tauhid kita. Kita lepaskan dan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan syirik duniawi seperti ini. Semoga dengan demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memaafkan kita dan memberikan kita pengabulan atas semua doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lakukan semua amal soleh, ibadah dan sebagainya. Semoga Allah merahmati kita sekeluarga. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah setiap hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesombongan saya, keriaan saya, dan juga semua hal yang telah saya lakukan, dan itu niatnya bukan karena Allah. Saya mohon perlindunganmu, saya mohon ampunanmu ya Allah. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan saya yang menyakiti hati Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga.